Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lisa Febriana dari kelas 3E mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan membahas dari ke-14 bahan kajian yang ada pada materi Psikologi Perkembangan kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara ringkas agar mudah dipahami oleh teman-teman sekalian, dan semoga penyampaian saya juga mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau pelafalan atau mungkin dari perkataan saya yang tidak dimengerti atau salah ucap. Saya mohon maaf karena di sini saya masih sama-sama belajar. Sekiranya apabila ada yang dapat dipahami apa yang saya sampaikan, itu semoga bisa jadi ilmu serta pahala untuk kita semua. Selamat menonton. Pengertian perkembangan menurut KBBI, berkembang itu ialah bertambah dan juga memekar. Perubahan-perubahan yang bersifat progresif dan juga berkesinambungan baik secara psikologis manusia, seperti perubahan-perubahan yang berkait dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, dan juga agama, kecerdasan, dan juga yang lainnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari yang tadi saya sebutkan itu biasanya ada dua faktor, yaitu ada satu faktor hereditas dan juga yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, kan kalau faktor lingkungan ini kita udah tahu ya, mungkin dari lingkungan yang ada di sekitar kita, bisa jadi dari keluarga yang paling dekat dengan kita atau dari mungkin tetangga-tetangga kita. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk bagian hereditas ini terhapus. Jadi hereditas itu sama seperti pewarisan, yaitu pewarisan ciri fenotip dari induk kepada keturunannya, baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual, sehingga keturunan berupa sel maupun organisme tersebut memperoleh informasi genetik dari induknya. Pengertian pertumbuhan yaitu menurut KBBI, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan juga bertambah besar atau sempurna. Nah, secara istilah, perubahan yang bersifat kuantitatif itu menyangkut aspek-aspek jasmania atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan juga struktur fisik seperti pertambahan tinggi badan seorang anak. Faktor-faktor yang terjadi pada pertumbuhan ini itu biasanya ada 4, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor asupan, dan juga faktor organisme. Nah, biasanya yang paling berpengaruh pada pertumbuhan seorang anak yaitu yang pertama, faktor gen atau faktor genetik. Nah, berikutnya ini ada pengertian lifespan. Lifespan ini adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson pada tahun 1902 sampai dengan 1994. Nah, menurut Erik Erikson ini ada 8 tahapan perkembangan yang akan dilalui oleh orang di sepanjang rentang kehidupannya, yaitu 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan, 2. Otonomi versus malu dan ragu, 3. Inisiatif versus rasa bersalah, 4. Upaya versus inferioritas, 5. Yaitu identitas versus kebingungan, 6. Intimasi versus isolasi, 7. Generativitas versus stagnasi, 8. Integritas versus putus asa. Nah, para tokoh pun mengemukakan teori-teorinya, yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada Arnold Jessel dengan teori biologicalnya, yaitu perkembangan itu diarahkan dari dalam muturasi biologis, yaitu ada 3, 1. Berjalan, berbicara, dan juga mengontrol diri. Nah, yang berikutnya ini ada self-regulation, yaitu organisme memiliki kesiapan untuk memasuki perkembangan tertentu. Nah, yang kedua ini ada dari Sigmund Freud, yaitu dengan teori psikoanalisisnya. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut itu yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini. Nah, yang ketiga ada dari Erik Erikson, yaitu teori psikososial, yaitu setiap tingkatan dari teori Erikson ini yang ada pada bidang kehidupan, yang artinya itu jika setiap tingkatan itu tertangani dengan baik oleh manusia, maka individu tersebut akan merasa pandai.
Nah, yang terakhir ini, yang keempat, ada dari Jean Piaget, yaitu teori kognitif. Yaitu teori ini menekankan bahwa pada anak-anak, informasi itu tidak sekedar dituangkan pada pikiran mereka dari lingkungan. Nah, tapi anak ini membangun secara aktif dunia kognitif merekanya sendiri. Nah, berikutnya ini ada masa di dalam kandungan. Perkembangan prenatal ini adalah perkembangan awal daripada manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Nah, sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang ini akhirnya akan menjadi sel-sel yang baru dan juga membentuk zigot. Berikutnya yaitu ada perkembangan bayi. Nah, perkembangan bayi ini ada 4, yaitu ada biologis, ada kognitif, ada psikososial, dan juga ada motorik. Nah, dari biologis ini dibagi menjadi 3, yaitu ada 1 fokus, 2 kontrol terhadap tubuh, yang ketiga koordinasi tangan serta mata. Nah, yang kedua daripada kognitif ini yaitu ada proses psikologis ini yang berkaitan pada pengetahuannya. Yang ketiga pada psikososial yaitu hanya mengenal keluarga dan juga orang-orang yang terdekatnya. Yang terakhir dari motorik yaitu melakukan gerakan serta duduk, merangkak, dan juga berdiri. Berikutnya yaitu ada perkembangan anak usia prasekolah. Nah, ada 2, yaitu periode awal, 2 periode akhir. Untuk kategori periode awal yaitu usianya itu 2 sampai 6 tahun. Lalu ada perkembangan tinggi serta berat badan, perkembangan motorik, perkembangan kognitif yaitu lalu perkembangan bahasa serta bicara. Nah, untuk kategori periode akhir yaitu usia 6 sampai tiba saatnya anak matang secara seksual, lalu sedang tumbuh mengembangkan sikap yang sehat mengenai diri sendiri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Yang keempat, serta mulai mengembangkan peran sosial antara pria dan juga wanita. Sebelumnya mohon maaf juga untuk bagian perkembangan anak usia sekolah ini terhapus. Jadi perkembangan anak usia sekolah ini ada 4, yaitu 1 disebut sebagai masa anak-anak pertengahan atau masa laten, 2 pertumbuhan fisik seperti pertumbuhan pada berat badan, tinggi badan, serta wajah, ketiga perkembangan kognitif yakni kemampuan untuk berpikir secara logis, dan yang keempat itu anak melalui fase perkembangan moral yang mana anak akan memahami baik atau buruknya. Berikutnya ini yaitu perkembangan pada masa pubertas, yaitu 1 perkembangan yang perubahan terjadi pada fisiknya. Mungkin yang lebih terlihat itu pada perubahan fisik wanita. Yang kedua itu biasanya emosi para remaja itu lebih labil. Yang ketiga itu biasanya keinginan seksualnya itu kuat. Nah, yang keempat biasanya para wanita itu diawali dengan menstruasi atau haid pertama. Sebaliknya dengan laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Nah, berikutnya itu biasanya mereka mulai perhatian nih dengan penampilan mereka, dan juga mereka mulai lebih mengerti tentang. Nah, berikutnya yaitu perkembangan remaja. Nah, secara biologis ini sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan juga penghentian pertumbuhan fisik. Secara kognitif sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Berikutnya yaitu dari perkembangan dewasa awal. Biasanya pada masa ini mungkin masa-masa yang bisa dibilang ruwet. Biasanya masa-masa ini juga untuk masa-masa usia lebih produktif, mungkin masa-masa banyak masalah menimpa, banyak juga masa ketegangan emosional, lalu ada masa ketergantungan, dan mungkin bisa jadi ini untuk masa-masa perubahan menilai. Mungkin perubahan menilai di sini dia ketika
melihat ada nih misalkan ada seseorang yang awalnya baik, lalu ketika dia sudah menunjukkan aslinya dan mungkin itu menurut dia tidak baik untuk dirinya, mungkin dia akan mulai menjauhi, atau ya kita lebih sering sebut sekarang ini kayak kita nggak apa-apa tidak punya, ya kita nggak apa-apa kita hanya punya satu teman asalkan itu temannya baik untuk kita, dibanding kita punya lebih banyak teman tapi tidak membantu serta tidak baik untuk kita, mungkin seperti itu. Nah selanjutnya yaitu dewasa akhir. Nah dewasa akhir ini yaitu ada 6. 1. Adanya penurunan atau kemunduran. 2. Perbedaan individu dalam efek penuaan. Yang ketiga, ada stereotip-stereotip mengenai usia lanjut. Yang keempat, yaitu mempunyai status kelompok minoritas. Nah, yang kelima, adanya perubahan peran. Dan yang keenam, adanya penyesuaian diri yang buruk. Nah, yang berikutnya yaitu perkembangan pada usia lanjut. Di sini ada 2, yaitu perubahan fisik serta kedua perubahan psikososial. Nah, untuk perubahan fisik yaitu ada pada perubahan sistem kekebalan tubuh, sistem pencernaan mulai terganggu, sistem syaraf mulai menurun, serta kehilangan elastisitas dan fleksibilitas persendian. Nah, untuk perubahan psikososial yaitu mungkin dia pada rasa tidak aman, dia lebih sering takut, sering bingung, sering panik, depresi, dan juga dia selalu melakukan introspeksi diri terhadap dirinya. Nah, dan yang terakhir yaitu manula atau manusia lanjut usia. Manula yaitu manusia yang sudah tua atau lanjut usia, yaitu ciri-cirinya sulit untuk bergerak cepat, dan juga dia mulai memiliki banyak penyakit, dan juga dia biasanya sulit untuk mengurusi dirinya sendiri. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai psikologi perkembangan secara ringkas. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tutur kata atau dari pengucapan saya yang kurang jelas atau salah, mohon dimaklumi karena di sini kita masih sama-sama belajar. Dan apabila dari yang saya jelaskan tadi ada yang dapat dipahami, semoga bermanfaat. Sekiranya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.